Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar akidah akhlak, materi iman kepada qada dan qadar Allah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu mengidentifikasi contoh-contoh qada dan qadar Allah. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mencapai 3 indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yakni pertama, menjelaskan pengertian qada dan qadar dengan benar. Kedua, menyebutkan perbedaan antara qada dan qadar. 3. Memberikan contoh nyata dari qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, manusia diciptakan Allah dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang diciptakan dengan Allah badan yang tinggi dan ada yang diciptakan Allah dengan badan yang pendek. Ada yang memiliki kulit putih, ada yang memiliki kulit hitam. Ada juga yang hidup dengan keadaan berkecukupan harta, ada juga yang kekurangan harta. Semua itu merupakan qada dan qadar Allah atau takdir yang ditentukan Allah kepada makhluknya. Manusia diperintahkan untuk mengimani qada dan qadar Allah karena segala yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Untuk lebih mengetahui penjelasan tentang qada dan qadar Allah, perhatikan uraian materi berikut ini. Pengertian qada dan qadar. Islam sebagai agama yang mulia telah mengatur segala kehidupan umatnya. Setiap manusia harus mempercayai adanya qada dan qadar yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan kepada setiap umatnya. Qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa artinya hukum atau ketetapan. Qada memiliki makna ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali, yaitu zaman sebelum adanya alam semesta. Qada merupakan segala sesuatu yang belum terjadi tentang sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Qada ada terlebih dahulu, baru kemudian qadar. Qadar secara bahasa artinya kepastian. Qadar bermakna suatu peristiwa atau kejadian dari ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, baik berupa ciptaan, peniadaan, maupun perubahan terhadap manusia. Qadar merupakan segala sesuatu yang terjadi dan berkaitan dengan makhluk. Manusia akan mengetahui ketetapan qada dan qadarnya setelah keduanya benar-benar terjadi. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala sering disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pembagian takdir itu sendiri ada 2 macam, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Adapun contoh dari takdir mubram itu sendiri, yang pertama jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan takdir yang tidak dapat dirubah. Yang kedua, kematian. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah kapan seseorang itu meninggal. Yang ketiga, peristiwa hari kiamat. Hari kiamat merupakan ketetapan Allah yang pasti dan tidak ada yang mampu menghentikannya. Takdir mu'allaq.
Takdir mu'allaq adalah ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Namun, takdir ini masih dapat diubah melalui usaha manusia itu sendiri. Adapun contoh dari takdir mu'allaq yaitu yang pertama, orang yang miskin jika bekerja dengan sungguh-sungguh akan menjadi kaya. Yang kedua, orang yang sakit apabila istiqomah dan berusaha untuk ikhtiar dalam berobat dapat memperoleh kesembuhan. Dan yang ketiga, orang yang kurang pandai tetapi giat dalam belajar dan berusaha sungguh-sungguh pasti akan menjadi orang cerdas ataupun pandai. Nah, anak-anak, sudah jelas ya perbedaan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini ya pembahasan materi iman kepada qada dan qadar. Semoga anak-anak selalu bersyukur terhadap kondisi apapun yang telah Allah tetapkan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya mengenai iman kepada qada dan qadar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.